Pak, senang sama Anda semua di tempat ini. Anda ini anak-anak kesayangan Tuhan, amin. Saya setiap kesini selalu senang gitu loh, karena saya ingat atmosfer yang ada di tempat ini. Saya entah kenapa berasa ada kehangatan lah di tempat ini. Jadi ketika saya tahu saya mesti kesini, saya tahu ketika saya berdoa, saya tahu Tuhan Roh Kudus mau bergerak di tengah kita hari ini, amin. Kita persiapkan hati kita buka hati kita, amin saudara. Perkenalkan, nama saya Christian, saya lead pastor dari JKI Providensia di AOC Jakarta juga. Terakhir kesini 3 tahun yang lalu sebelum pandemi sama istri saya. Hari ini gak bisa ikut karena anak saya umur 2 tahun belum bisa dibawa-bawa pesawat gitu, takut teriak-teriak dan segala macamnya. Jadi belum saya bawa, hari ini sendirian. Hari ini saya bawa pesan yang baik, saya bawa kabar Injil, saya bawa berita baik buat setiap kita. Saya percaya Tuhan sedang mau bergerak jamah hati Anda semua. Yang saya tahu hari ini Anda pulang dari tempat ini tidak akan dalam keadaan yang sama. Amin saudara. Saudara berapa banyak tahu bahwa Anda dikasihi Tuhan? Anda sangat dikasihi Tuhan, saya cuma mau bilang Anda sangat-sangat dikasihi Tuhan. Saudara, hari ini saya mau bicara tentang satu pribadi yang saya nggak mau cerita tentang saya gitu ya, karena siapa saya itu nggak penting sebenarnya, karena yang jadi pemeran utamanya bukan saya, saudara. Hari ini saya mau ceritakan satu pribadi, saya mau kita bicara tentang pribadi ini yang adalah pribadi yang sangat dekat dalam diri setiap kita, itu pribadi Roh Kudus, saudara. Pribadi Roh Kudus ini seringkali adalah pribadi yang sangat jarang dibicarakan di gereja atau di persekutuan doa manapun gitu kan ya. Tapi saya bilang saudara, Anda sangat perlu, sangat-sangat amat perlu punya hubungan khusus terutama dengan pribadi yang ini saudara. Dia yang akan menuntun Anda kepada segenap kebenaran, kata Yesus. Kalau Roh Kudus itu turun, dia akan mengingatkan kamu, dia akan menuntun kamu kepada semua kebenaran. Roh Kudus ini juga yang mengerjakan pengerjaan penyucian dalam hidup setiap kita. Saudara, amin. Hari ini saya mau bicara tentang apa yang terjadi dalam hidup seseorang ketika Roh Kudus turun. Gitu kurang lebih. Kita buka 1 Petrus 1 ayat 3. Ada satu firman Tuhan yang saya ingin kita sama-sama baca. 1 Petrus 1 ayat 3. Ini ayat sangat merema di hati saya beberapa tahun yang lalu. Dan sampai hari ini masih menjadi satu core value buat gereja saya. 1 Petrus 1 ayat 3 firman Tuhan berkata begini. Saudara sudah dapat? Ayo kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Siapa di sini sudah lahir baru terima Tuhan Yesus? Semua saya percaya, betul saudara? Saudara sadar gak sih bahwa peristiwa kelahiran baru itu bukan cuma sekedar untuk merubah hidup seseorang yang tadinya jahat jadi baik. Kalau saudara dengar kesaksiannya Kowinoto 11-12 lah sama saya kurang lebih. Dulu saya juga pecanduan narkoba. Saudara, tetapi Injil bukan tentang orang jahat jadi baik. Karena kalau Injil adalah tentang orang jahat jadi baik, berarti orang baik gak perlu Injil. Betul gak saudara? Orang jahat perlu jadi baik. Lah orang baik gimana? Gak perlu berubah gitu kan. Saudara, Injil bukan sebuah pesan yang diperuntukkan bagi orang jahat. Injil bukan sebuah pesan yang diperuntukkan buat orang-orang yang rusak. Nah, kalau yang gak rusak bagaimana begitu kan? Ada orang yang pede gak pernah merasa dirinya rusak gitu kan ya. Tapi ada orang yang minderi minta ampun selalu merasa dirinya rusak. Bahkan sudah lahir baru pun selalu merasa dirinya tetap rusak gitu kan. Nah itu perlu perbaikan saudara. Tapi saya mau kasih tahu begini saudara, bahwa kelahiran baru kekristenan bukan tentang merubah dari jahat jadi baik. Bukan tentang merubah Anda yang dulunya kecanduan ini, kecanduan itu, sekarang jadi kudus, bukan. Saudara sadar bahwa kelahiran baru saudara perkara menghidupkan kembali apa yang sudah mati. Saudara kalau merubah apa yang jahat jadi baik, motivator juga bisa lakukan. Betul gak saudara? Pesan motivasi bisa merubah orang yang jahat jadi baik. Pesan motivasi bisa merubah orang yang gagal jadi berhasil. Betul gak saudara? Ada satu yang tidak bisa dikerjakan oleh pesan manapun. Dan hanya bisa dikerjakan oleh pesan Injil. Apa itu? Membangkitkan kembali apa yang sudah mati. Saudara, Injil bukan bicara soal merubah Anda jadi orang yang baik. Injil sebenarnya adalah membangkitkan Anda untuk kembali menjadi hidup. Sadari bahwa setiap kita ini sebenarnya sudah mati. Kalau saudara masih ingat tulisan Paulus, bahwa setiap kita ini sudah mati.
Kita ini sudah mati dalam dosa kita. Saudara, berapa banyak dari kita sadar bahwa kekekalan, keselamatan saudara, itu dianugerahkan secara cuma-cuma kepada mereka yang percaya. Saudara, berapa banyak dari kita percaya bahwa kita nggak bisa bekerja untuk masuk surga, betul nggak? Anda tidak bisa berusaha untuk masuk surga. Betul? Karena kalau Anda berusaha, kalau memang masuk surga karena usaha, nggak ada satupun yang bisa masuk saudara. Efesus berkata bahwa itu cuma-cuma adalah pemberian Allah secara cuma-cuma supaya tidak ada satu manusia pun bermegah. Supaya nanti kalau di surga nggak ada yang bermegah. Ini gara-gara gue kudus lo, gue berhasil jaga diri gue, gue berhasil begini. Tidak ada satu orang pun di surga yang bisa bermegah. Karena sadar bahwa pada akhirnya kalau saya bisa masuk surga itu karena anugerah. Saudara, kita semua bisa masuk surga, punya rumah di surga itu karena anugerah. Saudara, bahwa kita menyadari bahwa Injil itu menghidupkan kembali apa yang sudah mati. Jadi gini saudara, kalau Anda berkata bagaimana saya bisa benar-benar hidup dalam kelahiran baru. Orang yang benar-benar hidup dalam kelahiran baru adalah orang yang terlebih dahulu menyadari bahwa dirinya sudah mati. Saya sudah mati dan celaka, tidak ada yang bisa selamatkan saya, hanya Injil yang bisa selamatkan saya. Hanya salib Kristus yang bisa menyelamatkan saya, itu kelahiran baru. Betul saudara? Nah sekarang ketika Anda dilahirkan baru saudara. Anda dilahirkan baru berarti Anda sekarang punya identitas baru. Betul? Anda punya sebuah harus merubah, makanya Roma juga berkata, be transformed by the renewing of your mind. Terus menerus mengalami pembaruan akal budi kita. Kenapa? Karena kita ini semuanya dulunya pendosa, betul gak saudara? Dulunya pendosa dengan cara berpikir kita yang selalu berdosa. Kita ini budak lah kalau saya bilang. Kita ini budak yang diangkat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah mentalitas budak kita nggak semudah itu hilang. Mentalitas anak yatim piatu kita nggak semudah itu hilang. Saudara, Anda dimasukkan ke dalam kerajaan yang baru, dilahirkan kembali kata Petrus tadi kita baca. Anda dilahirkan kembali. Kenapa harus lahir baru? Karena begini saudara, pada dasarnya orang yang dilahirkan dari daging nggak bisa masuk surga. Nggak bisa. Mau Anda orang baik, sekarang saya mau tanya saudara. Kalau seumur hidup ada orang nih yang gak pernah berdosa dari kecil sampai mati. Matinya masuk mana? Gak bisa jawab ya, bingung kan? Jelas Alkitab berkata walaupun orang itu lahir tidak pernah buat dosa. Ya gak mungkin ada ya. Tapi seandainya ada orang yang tidak berdosa dari lahir sampai mati. Orang itu tetap matinya masuk surga. Matinya tetap masuk neraka. Alkitab berkata jelas tentang hal itu. Kenapa? Karena masuk neraka itu bukan perkara orang berbuat dosa atau tidak. Masuk neraka itu perkara orang yang lahir dalam dosa. Orang itu lahir di dalam dosa walaupun seumur hidup tidak pernah berbuat dosa, matinya tetap masuk neraka. Saudara tahu gak sih saudara? Karena siapa yang dilahirkan dalam daging firman Tuhan gak bisa masuk kerajaan Allah. Jadi ibarat ginilah saudara, lebih ngertinya gini. Coba misalnya saya buat sebuah daerah khusus orang-orang Batak. Anda yang tidak Batak gak bisa masuk ke daerah itu. Mau Anda operasi muka, ya, mau Anda ganti KTP, mau ganti identitas. Kalau dites DNA-nya ternyata Anda bukan Batak. Betul gak saudara? Karena darahnya bukan darah Batak. Contohnya begitu. Tapi kalau Anda orang Batak mau operasi muka jadi orang Korea segala macam, tetap Anda bawa darah Batak. Betul gak saudara? Nah firman Allah berkata orang yang lahir dalam daging gak akan bisa masuk kerajaan surga. Karena itu setiap kita, baik kita dalam lahir gak pernah buat dosa, orang baik, saleh gitu loh. Tetap Anda masuknya neraka. Kenapa? Karena Anda lahir dalam dosa dan itu gak bisa dirubah. Makanya firman Tuhan berkata semua orang binasa. Itulah kenapa kita perlu kelahiran baru. Satu-satunya jalan keluar adalah Anda harus dilahirkan kembali. Dan setiap kita yang sekarang sudah dilahirkan kembali harus belajar menghidupi kehidupan yang baru. Dan itu gak gampang, ini paling gak gampang. Proses memindahkan Anda dari kerajaan gelap ke kerajaan surga gampang, instan. Kelahiran baru itu instan. Tapi proses penyucian atau sanctification dari Roh Kudus itu butuh tahunan sampai Anda mati, bahkan kalau saya bilang. Sampai Anda mati penyucian terus menerus gak bisa selesai. Dan kita harus menyadari bahwa ini yang kita sedang alami saudara. Masuk dalam kehidupan yang baru. Dan salah satu kunci yang dibawa sama 1 Petrus di sini, Anda dilahirkan kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi sebagai orang percaya saudara, hidup kita harusnya penuh dengan gairah akan masa depan. Penuh dengan pengharapan, penuh dengan sukacita, penuh dengan antusiasme.
Kenapa? Karena sekarang saya punya pengharapan. Sebelum saya mengenal Kristus, saya nggak punya pengharapan. Dulu saya sebelum mengenal Tuhan, saya cuma pengennya mati. Mau bunuh diri, mati, depresi, stres. Merasa hidup ini nggak berharga, merasa hidup itu nggak ada nilainya. Saya nggak ada nilainya, saya ini sampah. Saya ini orang anak yang gagal, saya ini anak yang dibuang, saya ini anak yang mengecewakan. Itu saya, identitas saya terbangun dari kesalahan-kesalahan saya. Dan saya cuma pengen menyelesaikan hidup saya. Tetapi ketika saya dilahirkan kembali saudara. Lahir baru, saya hidup punya pengharapan kembali. Saya melihat hidup dengan penuh sukacita. Saya melihat masa depan saya. Kalau hari ini saya berdiri, punya anak, punya istri, saudara. Ini sesuatu yang gak pernah terbayang di pikiran saya dulu. Kenapa? Saking hancurnya hidup saya. Tapi kalau hari ini saya bisa berdiri menjadi kesaksian buat saudara dan saya hari ini semuanya. Itu bukti bahwa Allah kita masih mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat dalam hidup setiap kita, saudara. Nah, kita dilahirkan ke dalam sebuah kehidupan yang penuh pengharapan. Jadi saudara, hidup kita ketika Roh Kudus penuhi kita harus penuh dengan pengharapan. Satu firman Tuhan lagi, Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 18. Saudara baca. Satu tanda lagi yang saya mau buat kita yakin nih, biar kita yakin. Mirip. Kisah Rasul 2 ayat 17, kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul 2 ayat 17, saya bacain. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, saudara masih ingat ketika Pentakosta turun, terjadi Pentakosta pertama, Roh Kudus dicurahkan saudara. Mereka berbahasa lidah, mereka bernubuat, mereka profesi, mereka mengerjakan pekerjaan karunia-karunia roh gitu kurang lebih. Lalu Petrus mencoba menjelaskan apa yang sedang terjadi dengan mengutip nubuatan dari kitab Yoel. Nah ini yang dikatakan bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Saudara perhatikan, berarti sekarang kita ini udah hidup di hari-hari akhir belum? Sudah. Roh Kudus sudah dicurahkan belum? Sudah. Anda punya Roh Kudus gak? Punya. Setiap kita sudah dicurahkan Roh Kudus. Nah hasil yang harus keluar ketika Roh Kudus turun, apa saudara baca? Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, turunan-turunanmu akan mendapat penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Saudara, ini terjadi setelah Roh Kudus turun. Intinya gini saudara, kalau Anda baca, ini 3 karunia Roh Kudus yang berbeda-beda. Bermimpi, nubuatan, sama penglihatan. Betul ya saudara? Tiga-tiga ini punya ciri khas yang berbeda, tapi tiga-tiganya punya satu kesamaan yang sama. Saudara mau tahu gak kesamaannya apa? Baik penglihatan, baik nubuatan, baik mimpi, tiga-tiganya berbicara mengenai masa depan. Betul gak saudara? Tiga-tiganya berbicara mengenai masa depan. Jadi walaupun ini beda, tapi intinya begini. Berarti dari Nabi Yoel sudah menubuatkan bahwa ketika roh Allah turun dalam diri semua satu manusia. Manusia itu saudara akan mulai berbicara bahasa masa depan. Bukan cuma bahasa roh. Tetapi dia mulai punya bahasa-bahasa masa depan. Bukan orang-orang yang terjebak di masa lalu. Bukan orang-orang yang merasa hidup ini gak ada gairahnya. Bukan orang-orang yang merasa hidup ini udah gak ada tujuannya. Tetapi mereka kembali punya tujuan karena pengharapan lahir dalam diri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Saudara, ini yang terjadi, ini yang dahsyat. Saudara, apa yang terjadi ketika Roh Kudus penuhi hidup seseorang? Hari ini saya mau bahas 3 poin. Yang pertama, ketika Roh Kudus memenuhi hidup seorang percaya, saudara. Yang pertama kali terjadi adalah Roh Kudus akan membawa Anda mengenal identitas Anda. Karena firman Tuhan berkata ini dicurahkan kepada anak-anak Tuhan. Ini bukan dicurahkan kepada hamba-hambaku. Tapi dicurahkan kepada anak-anakku. Saudara, Anda bukan lagi budak. Anda bukan lagi orang-orang yang perlu menyenangkan hati Tuhan dengan jeripayahmu. Anda adalah anak. Anda bukan yatim piatu lagi saudara. Saudara, kita masih menyadari identitas yang kita punya. Karena kalau kita tidak tahu identitas kita, doamu tidak berkuasa. Karena doa orang yang tidak punya pulih gambar dirinya terhadap Allah adalah doa yang mentalnya penuh dengan ketakutan. Anda tidak bisa berdoa dengan iman, Anda berdoa dari ketakutan. Kalau Anda tidak pulih identitasmu, Anda tidak percaya. Sebenarnya masalahnya begini saudara. Anda ini sudah diangkat, tapi kita susah percaya bahwa dia terima kita cuma-cuma. Susah. Karena kasih yang seperti ini gak ada jenisnya di dunia ini. Kasih yang cuma-cuma seperti Allah, agape, gak ada di dunia ini. Jadi kita susah membayangkan benar-benar seperti apa Bapak itu.
Karena seumur hidup kita yang kita tahu apa? Kalau kita tidak berlaku cukup baik, kita dibuang. Kalau kita tidak berlaku cukup baik, kita akan dipermalukan. Kalau kita tidak berlaku cukup baik, maka kita akan kalah, kita akan kehilangan, kita akan segala macam. Intinya gini, hidup kita dari kecil sampai dewasa, sampai tua saudara. Kita ini menghidupi sebuah kehidupan yang didasari performance based. Dan tanpa sadar hubungan kita dengan Tuhan juga kita aplikasikan dengan pola pikir yang sama. Saudara, saya nggak bilang bahwa sekarang berarti kita hidup semau-mau kita, bukan. Berarti kita nggak usah ngapa-ngapain, sekarang kan saya disayang Tuhan, bukan. Bukan artinya kita nggak usah pelayanan lagi supaya menyenangkan, kita nggak usah menyenangkan hati Tuhan, bukan. Tetapi semua yang Anda kerjakan hari ini, pelayanan-pelayananmu keluar dari kesadaran bahwa Anda dikasihi Allah. Jadi Anda tidak melakukan pelayananmu supaya diperkenan Allah, tetapi Anda melakukan pelayananmu bagi jiwa-jiwa karena Anda sadar Anda sudah dikasih Allah dan mereka perlu dikasih Allah juga. Saudara, ini berbeda. Karena Anda bukan cuma jadi orang yang cari muka terhadap Tuhanmu, tetapi Anda menjadi orang yang sedang mencoba memperkenalkan Tuhanmu, Bapamu kepada orang yang tidak mengenal Dia. Ini saudara. Saudara, kita ini kan firman Tuhan berkata kita diangkat ke dalam keluarga kerajaan Allah. Ya, Anda ini anak angkat. Maaf kasarnya begitu, betul gak saudara? Anda ini anak angkat. Nah tapi saudara begini, walaupun Anda berkata, kok kasar banget anak angkat, emang gua anak angkatnya Tuhan. Memang saudara firman Tuhan berkata kamu diangkat. Tapi saudara mesti ngerti prinsipnya begini, jangan mikir begini, gua anak angkat. Saudara mesti ngerti begini. Sekarang contoh, misalnya Anda mau angkat anak, ya, Anda benar-benar mau angkat anak. Anda cari yatim panti asuhan, betul toh? Terus Anda cari di panti asuhan pasti banyak anak-anak toh. Ada nggak di sini yang kalau mau angkat anak berkata begini, udah pilihin yang mana aja kasih saya. Ada yang kayak gitu saudara? Nggak ada. Karena siapapun kita, kalau kita mau angkat anak, kita akan pilih yang kita suka, yang kita mau, yang kita sangat kasihi. Saya pilih dia karena dia saya paling suka sama dia, mukanya lucu, karakternya lucu, senyumnya manis, saya mau dia. Saudara bisa bayangkan gak sih bahwa bukan Anda yang memilih Allah tapi Allah yang memilih kamu toh? Nah Allah memilih kamu, saya mau bilang Anda bukan pilihan terakhir Allah. Anda bukan dipilih karena Tuhan sudah tidak punya pilihan lain. Saudara, dulu saya bertobat, saya berpikir bahwa saya dipilih karena tidak ada lagi pilihan Allah. Tidak ada lagi yang mau bekerja di ladang Tuhan. Karena itu saya pikir saya ini adalah pilihan terakhir. Dan karena saya punya mentalitas seperti itu, saya punya pemikiran kalau saya tidak sungguh-sungguh, saya bisa dibuang sama Tuhan. Karena saya bukan pilihan utamanya. Betul gak saudara, kalau Anda anak angkat, pemikiran Anda kan gitu. Gue gak boleh kelihatan jelek nih. Gue gak boleh kelihatan bolong doanya. Gue gak boleh kelihatan bolong baca Alkitab. Ya kenapa? Karena sewaktu-waktu gue bisa dibuang karena gue bukan anak sungguhan. Betul gak saudara? Nah itu pemikiran yatim piatu. Tapi di sini siapapun Anda, walaupun Anda bukan orang tua yang baik-baik banget. Seandainya Anda benar-benar mau angkat anak, Anda tidak akan perlakukan anak angkatmu seperti itu toh. Sekalipun anak angkat. Kenapa? Karena Anda siap konsekuensinya, saya mau angkat anak, saya akan siap membanjiri dengan cinta, dengan kasih. Supaya dia menyadari kamu bukan anak angkat saya, kamu anak saya. Kamu membawa garis keturunan saya di namamu secara sah, kamu milik saya. Secara darah mungkin kamu bukan sah anak, tapi secara surat, secara legitimasi kamu nih anaknya Tuhan. Nah saudara, apalagi ketika kita dilahirkan kembali saudara. Bukan cuman kita secara sah tanda tangan milik Tuhan. Tetapi darah kita dilahirkan kembali. Jadi di dalam darah kita mengalir darah Allah. Saudara Anda mesti mengerti ini. Karena dengan demikian saudara ketika Anda menghadap tahta kasih kemuliaan Allah. Kamu menghadap tahta kemuliaan Allah. Kamu tidak takut tuh, tolong jangan bakar saya. Tapi kamu dengan berani menghadap tahta kasih karunia Allah. Untuk membawa anugerah itu kepada dunia yang rusak. Anda menjadi imam yang sungguhan. Ketika Anda menyadari, saya bukan cuma sekedar imam yang dipekerjakan Allah. Saya ini anak Allah yang memilih untuk melayani Allah sebagai imam. Dan ketika saya keluar, saya bukan mengerjakan pelayanan saya supaya dikasihi Tuhan. Tapi saya mengerjakan pelayanan saya
Supaya orang dunia menyadari kasih yang begitu limpah yang saya terima, kamu juga harus terima. Dengan demikian saudara, Anda berubah, bukan jadi orang yang marah-marah ketika sesuatu sulit. Anda jadi orang, gini saudara, tanda kedewasaan rohani itu apa sih? Orang bilang tanda kedewasaan rohani itu peka. Saya mau bilang sepeka-pekanya orang tetap bisa salah. Kedewasaan rohani bukan dilihat dari kepekaan orang itu. Kedewasaan rohani saudara sederhana. Dilihat dari cara bagaimana orang itu melepaskan anugerah dengan mudah. Karena orang yang bertumbuh di dalam Tuhan menyadari hidupnya karena anugerah. Dan semakin Anda menyadari semua ini karena anugerah, mudah untuk Anda melepaskan kasih karunia buat orang lain. Mudah. Saya ingat Pak Yusak, salah satu hamba Tuhan yang sangat luar biasa di Indonesia saudara. Makin tua makin lembut. Kenapa? Makin tua makin mudah melepaskan anugerah. Dulu kan beliau galak. Tapi makin tua, makin jadi pribadi yang mirip Tuhan. Murah senyum. Saudara, jangan bayangkan Tuhan itu kayak Santa Claus yang berkumis yang siap marah gitu kan. Atau Dewa Zeus pakai petir gitu kan. Siap menyambar Anda. Dia Bapa yang sangat mengasihi Anda. Anda dipilih, Anda dikasihi. Saudara, ketika Anda menyadari identitasmu, dari situ lahir doa-doa yang penuh kuasa. Dari situ Anda berdoa, Anda bisa bersyafaat bagi teman-temanmu, Anda bisa bersyafaat bagi kotamu karena Anda tahu Anda sudah diperkenan Allah. Dan karena saya punya perkenanan Allah, saya bisa datang menghadap membawa petisi saya kepada Tuhan. Saya bukan berdoa supaya Tuhan senang, lihat saya Tuhan, lihat saya. No. Tetapi saya menjadi orang yang menyadari saya ini anak Allah. Dan dunia perlu mengenal Papa saya melalui hidup saya. Amin. Saudara, kalau Anda masih ingat, Anda baca di sini, perempuan akan bernubuat, bukan cuma laki-laki tapi perempuan ditambahin sama si Lukas ini penulis Kisah Rasul. Saudara, kenapa kata perempuan ini ditulis? Saudara begini, Anda masih ngerti di zaman itu ya. Orang Yahudi itu sangat-sangat meremehkan perempuan. Ya, saudara. Ini maaf, tetapi kalau Anda baca sejarahnya ada kitab doa yang namanya Talmud di Israel. Nah, kitab doa itu salah satu dalam kitab doa yang mereka harus hafalkan dan harus mereka doakan. Nih, salah satunya begini bunyinya. Diberkatilah engkau Allah penguasa dunia ini. Terima kasih karena tidak menjadikan saya seorang kafir. Terima kasih karena tidak menjadikan saya seorang budak. Terima kasih karena tidak menjadikan saya seorang perempuan. Ini doa mereka dulu saudara, Masya Allah gitu kan. Buset. Perempuan jadi dianggap sama dengan kafir sama budak gitu saudara. Jadi di zaman itu perempuan dianggap tidak layak untuk menerima apapun dari Tuhan. Karena dia pembawa dosa gitu. Kalau orang Yahudi dulu ngelihatnya begitu. Jadi ketika Lukas menulis tentang perempuan ini saudara, sengaja kata-kata perempuan ini ditulis. Ini bukan bicara soal genre bahwa sekarang perempuan akan menerima Roh Kudus, betul. Tetapi jauh lebih dalam daripada cuma sekedar apa kita punya jenis kelamin, bukan. Tetapi kenapa kata perempuan ini ditulis, sebenarnya ini bicara soal apa saudara? Bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang yang dianggap tidak layak. Kalau Anda berkata, Anda merasa bahwa saya tidak layak, saya mau berkata, saudara, bahwa Roh Kudus juga ada dicurahkan untuk orang yang seperti Anda. Tidak ada orang yang tidak layak untuk menerima Roh Kudus. Kurang lebih seperti itu yang coba disampaikan oleh Lukas, saudara. Kenapa? Karena walaupun Anda orang yang tidak layak, Anda ini dilayakkan. Nah ini beda. Anda tidak layak karena perbuatanmu, Anda dilayakkan. Sampai kapanmu Anda dilayakkan. Dan ini yang membuat kita saudara bisa berperkara dengan Allah lebih mudah. Jadi ketika kita menyembah, kita tidak sedang mencoba menyenangkan hati Tuhan, tetapi kita menyadari keberadaannya, kita menyadari kasihnya, baru penyembahan tuh naik tuh. Saudara, selalu seperti itu, Allah yang menginisiasi segalanya, kita ini ngikut. Itulah kenapa Tuhan bilang, gini saudara, perbedaannya gini, kalau Anda menjadi orang Kristen yang kenal identitasmu, doamu penuh kuasa karena doamu keluar dari iman. Bukan dari rasa takut. Tuhan, aduh please Tuhan mati gue. Tapi doamu keluar dari keyakinan akan siapa Anda di hadapan Allah.
saudara. Ini beda. Jadi ketika Anda berdoa bersaat teduh, saudara. Saudara, kadang-kadang salah satu momen paling kuat dalam saat teduh adalah ketika Anda tutup mata dan berkata, Tuhan, aku tahu Engkau ada di depanku. Bahkan sebelum saya nyanyi, sebelum saya naikkan doa apapun, saya tutup mata, saya tahu dia sudah ada di depan saya. Bukan karena saya rasa, karena saya ikut Tuhan bukan karena perasaan, tetapi karena dia berfirman. 1-2 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir. Dia ini Bapak yang selalu ingin menghadiahkan sesuatu kepada Anda. Dia ini Bapak yang selalu ingin berjumpa dengan Anda, selalu ingin bercakap-cakap dengan Anda. Jadi luangkan waktu untuk duduk di kursi manapun, kursi malasmu juga gak apa-apa. Ambil waktu Tuhan, apa yang kau sedang mau sampaikan. Kadang-kadang gak perlu minta ngomong begitu, cuman bilang Tuhan, Yesus, kamu sebut nama Yesus. Biarkan dia mengasihi Anda seperti Bapak peluk anaknya. Biarkan dia mengasihi Anda. Saya mau bilang sekali lagi saudara, Anda dikasihi Allah. Anda dicintai, Anda diingini oleh Allah. Anda diingini. Nah ini misi Allah, misi Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus harus dicurahkan? Supaya setiap kita yang percaya kepadanya yang sekarang sudah punya Roh Kudus. Belajar mengenal identitas kita. Anda bukan lagi anak yatim. Anda tidak akan ditinggalkan. Gak pernah, bukan cuma tidak akan, gak pernah ditinggalkan. Anda gak pernah ditinggalkan, Anda tidak pernah sendiri. Tapi kalau kamu ikut Tuhan berdasarkan perasaan, kamu selalu merasa sendiri. Jelas. Tapi kalau kamu ikut Tuhan berdasarkan iman, kamu tahu kamu gak pernah sendiri. Ya. Nah ini yang powerful, identitas kita. Ketika Anda berdoa dengan identitas, deklarasimu penuh kuasa. Statement yang Anda keluarkan dari mulut penuh kuasa karena Anda tahu Anda siapa. Anda tahu Anda siapa. Itu yang akan membuat Anda setiap malam akan tumpang tangan anak-anakmu karena Anda tahu otoritas yang Anda punya. Itulah kenapa kadang-kadang banyak orang Kristen kan gitu, mintanya pendeta yang doain. Kenapa? Karena merasa kalau pendetanya yang doa, didengar. Gua kagak. Betul gak saudara? Banyak orang Kristen di Indonesia kan gitu. Mintanya pendetanya mulu yang datang, doain rumah dong, doain rumah dong, doain rumah. Seakan-akan Anda gak punya suara di dalam kerajaan Allah. Tapi tidak demikian. Hanya saja Anda gak punya iman untuk percaya bahwa kamu ini anak. Gak bisa, susah. Susah. Dan ini pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau Anda merasa Anda bergumul dengan perasaan tidak layak. Anda bergumul untuk merasakan Tuhan. Orang bisa nyembah kanan kiri kok nangis-nangis, gue gak merasa apa-apa. Anda bergumul dengan keyakinan Anda dikasih atau tidak. Kalau Anda bergumul, saudara hari ini saya mau bilang Anda perlu Roh Kudus. Izinkan dia jamah Anda. Izinkan dia sentuh Anda, obrak-abrik hatimu. Itu yang pertama, membawa kita mengenal identitas kita. Saudara kalau Anda pulang dengan poin pertama ini aja sebenarnya udah cukup. Karena ini akan merubah semuanya. Merubah semuanya. Ya. Saya ingat waktu itu jemaat saya juga minta diurapin rumah, urapin rumah. Lama-lama saya bilang, emang saya tukang cat. Minyakin mulu rumah lu doa sendiri. Saudara, saya mau ajar jemaat saya untuk berdoa. Karena doamu juga didengar. Saudara. Ini yang kita perlu ajar toh, karena memang jujur orang Indonesia memang begitu. Merasanya begitu, doa saya gak bakal didengar. Salah saudara, doamu itu powerful. Apalagi kalau Anda kepala rumah tangga, doamu untuk keluargamu jauh lebih berharga, jauh lebih powerful daripada doa saya untuk keluargamu. Karena Anda yang punya keluarga itu, Anda yang punya otoritasnya. Nah ini saudara, amin. Itu yang pertama, mengenal identitas kita. Yang kedua, ketika Roh Kudus turun dalam hidup seseorang, dia akan mengajarkan orang itu berbahasa masa depan yang tadi saya sampaikan. Saudara, intinya gini, apa maksud saya dengan berbahasa masa depan? Intinya gini, orang ini akan menjadi sangat bergairah melihat masa depannya. Pertanyaan saya begini, setiap Anda melihat masa depanmu, Anda melihat 1-2 tahun ke depan, apa yang ada di pikiranmu? Anda ketakutan, Anda merasa hopeless, Anda merasa tidak ada pengharapan, itu artinya Anda sedang percaya kebohongan. Setiap area, saudara, yang Anda percaya kebohongan akan dimasuki dengan perasaan putus asa. Betul gak saudara? Kalau Anda gak bisa ngerubah apapun, Anda pasti putus asa.
Sejujurnya Anda bisa merubah sesuatu, doa bisa merubah sesuatu. Tapi kalau kita tidak dipenuhi dengan pengharapan saudara, kita akan putus asa dalam hidup. Apalagi melihat pandemi begini, betul nggak? Melihat pandemi yang tidak kunjung larut gitu kan. Itu menggerogoti pengharapan kita loh saudara. Dan kalau tidak sadar saudara, kita yang harus, saudara tahu gak sih bahwa kita ini kan masuk masa-masa akhir, hari-hari akhir. Dan orang percaya di hari-hari akhir harusnya saudara menjadi orang-orang yang menduduki tempat-tempat. Bukan orang yang bertahan ngumpul di satu tempat. Anda masih ingat gak ketika Yesus pakai perumpamaan tentang akhir zaman. Tentang apa, Yesus pergi, tuan rumahnya pergi, dia menitipkan talenta kepada hamba-hambanya. Dan pesan Tuhan sebelum dia pergi apa? Duduki sampai aku tiba. Duduki sampai aku kembali. Saudara tahu duduki kan? Artinya kita mesti menduduki kota-kota. Bukan cuma sekedar duduk sini duduk, bukan. Tetapi artinya Anda memperluas kapasitasmu, Anda memperluas ruang pengaruhmu. Anda punya pemikiran akan masa depan. Saudara perhatikan, orang Kristen yang dilanda dengan ketakutan saudara. Pemikirannya seperti Rasul Yesus sebelum dipenuhi Roh Kudus. Saudara masih ingat di Kisah Para Rasul 1 sebelum ini nih. Saudara kalau Anda baca. Yang ditanya kepada Yesus gini, Tuhan, kapan kau akan pulihkan kerajaan Israel? Masih ingat? Terus Yesus bilang apa? Gak perlu tahu. Intinya gitu. Itu bukan urusan lu. Tetapi apa yang Yesus katakan, itu bukan urusanmu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Itu kata Yesus. Intinya gini, banyak dari kita tanpa sadar punya mentalitas seperti orang murid-murid ini juga. Tuhan, kapan rapture? Tuhan kapan, intinya begini, saya bawa saya lari dari dunia ini, saya capek. Banyak orang Kristen saudara menantikan rapture dengan cara pemikiran seperti itu. Cepat bawa saya lari, capek gitu kan. Padahal Tuhan bilang, sembari menantikan kedatanganku yang kedua kali, duduki sampai aku kembali kata Tuhan. Artinya apa? Perluas terus. Saudara saya jujur sedih, beberapa waktu yang kemarin saya sempat dengar. Pastor, ini katanya udah mau rapture. Jadi anak saya ngapain kuliah bayar-bayar uang pangkal. Udah mau rapture, biarin aja gak usah kuliah. Nah saudara sebenarnya ini pemikiran. Saudara kalau masih Anda tahu baca sejarahnya. Dulu di Amerika pernah ada yang namanya gerakan Jesus Movement. Jesus People Movement. Itu pergerakan melanda anak-anak muda di Amerika. Dan mereka berpikir Yesus segera datang. Dulu mereka berpikir gitu, akibatnya semua anak muda di situ nggak jadi kuliah, ngapain? Langsung jadi misionaris semuanya. Akibatnya apa saudara? Walaupun awalnya kelihatannya baik, akibatnya gini saudara. Akibatnya Anda lihat sekarang di Amerika kejatuhan dan kebobrokan moral. Kenapa? Karena tempat-tempat pengaruh tidak diduduki oleh orang percaya yang berkualitas. Tetapi diduduki oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Kenapa? Orang percaya yang harusnya Tuhan tentukan duduk di kursi-kursi pemerintahan. Tidak persu profesional. Karena mereka merasa Tuhan udah mau datang. Jadi ngapain gue misionaris aja penginjilan. Saudara masih sadar gak semua Anda dipanggil jadi hamba Tuhan, misionaris dan sebagainya. Ada beberapa Anda dipanggil untuk mempengaruhi pemerintahan. Tapi kalau Anda berpikir, engkau gak usah begitu. Akibatnya apa saudara lihat bobroknya Amerika sekarang kan? Kenapa? Satu generasi hilang. Hal yang sama jangan sampai terjadi saudara. Saya mau bilang begini. Gak apa-apa menantikan rapture gak masalah. Tapi intinya gini, kamu gak perlu tahu kapan. Karena toh kalau Anda tahu kapan pun, Anda juga gak bisa mempersiapkan diri untuk siap. Karena semua kan anugerah. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Duduki sampai aku kembali kata Tuhan. Punya pengharapan, lihat masa depan, jangan takut melihat masa depan. Karena Anda punya Roh Kudus ini yang bisa merubah. Saudara masih ingat gak kenapa Daniel dibedakan dari orang-orang pintar sezamannya? Bukan karena hanya dia berhikmat, karena orang-orang pintar semuanya berhikmat. Tapi apa yang buat Daniel beda? Yang membuat Daniel beda karena ada Roh Tuhan di dalamnya. Saudara hal yang sama saya mau katakan. Yang membuat Anda berbeda bukan karena pengetahuan Anda, pengertian Anda, tetapi roh yang Anda miliki. Karena itu di hari-hari ini saudara, di masa di mana semua dunia kehilangan pengharapan, orang Kristen harus punya pengharapan. Anda harus melihat masa depan dan Anda perlu mulai bergerak menuju apa yang Anda percaya. Punya semangat gitu loh saudara.
punya antusiasme akan masa depan. Saudara, Yakobus pernah berkata bahwa hidup kita ini seperti kapal yang dikemudikan oleh kemudi yang kecil. Masih ingat saudara? Yaitu lidah kita. Masih ingat? Nah saudara, sama halnya dengan kapal. Hidup kamu kalau memang adalah kapal, pertanyaannya hidupmu sekarang sedang diatur oleh angin atau dikemudikan oleh setir? Anda sedang ditiup oleh angin kemana-mana atau Anda dikemudikan oleh setir yang kecil? Saudara, kalau Anda membiarkan perkataanmu diatur oleh dunia, Anda terombang-ambing seperti kapal dalam badai, was. Hidup kita komplain terus, ngeluh mulu, bensin naik pusing. Ini naik pusing, wah ini pusing, ini marah. Akibatnya udahlah dunia ini memang udah kelar bentar lagi. Cepat panggil saya. Kita ngerubah, saudara, kita ini di hari-hari akhir harus, saudara tahu gak sih kalau pemain, kalau di Amerika tuh ada namanya football. Ada bagian menyerang, ada bagian defensif. Babak akhir tuh babak nyerang buat kita orang percaya. Jangan malah defensif. Anda lagi nyerang, terus duduki, iblis lagi ketakutan. Kalau Anda punya Roh Kudus, Anda bergerak dalam tuntunan Roh Kudus, iblis tuh ketakutan sama kamu. Jangan malah kamu yang takut sama iblis. Iblis lagi ketar-ketir, saudara. Di masa-masa ini kita harus punya pengharapan. Anda harus punya gairah kembali. Dikemudikan oleh setir yang kecil. Bagaimana hidup yang dikemudikan? Simpelnya begini. Hidup Anda ciptakan perkataan-perkataan yang menciptakan masa depan. Deklarasikan perkataan-perkataan yang mendeklarasikan masa depan. Jangan lagi berkata, gue gak punya duit. Mulai berkata, Tuhan sedang mempercayakan saya dengan yang kecil. Jangan lagi berkata, bensin naik, mati deh gue. Sebaliknya Anda mesti sadar, sebelum bensin naik, kamu yang cukupin siapa? Tuhan. Kalau bensin naik, saudara, pasti penghasilanmu juga akan ikut naik. Untuk mencukupi apa yang perlu kamu bayar, kan dari dulu yang cukupin sama. Kebutuhan boleh naik, yang cukupin kan sama. Yang cukupin keluargamu, hidupmu kan bukan pekerjaanmu. Tapi Jehovah Jireh, saudara. Dan kalau kita pegang realita ini, saudara, Anda tetap punya pengharapan. Anda tetap punya pengharapan. Perkataan kita penuh kuasa. Saya lihat orang Kristen biasanya nggak belajar seni ini, saudara. Biasa banyak dari kita cuman sekedar menceritakan masalah kita. Menceritakan badai kita. Aduh begini kok, aduh begini. Kita cerita masalah kita ke kanan kiri. Iman bisik-bisik jadinya. Saudara, bicara mengenai masalahmu itu penting, itu baik. Tapi ada yang lebih powerful. Saya cuma mau bilang bicara mengenai masalahmu tidak merubah keadaan. Bicara kepada masalahmu bisa merubah keadaan. Anda tidak dipanggil untuk membicarakan badaimu, tetapi Anda dipanggil untuk berbicara kepada badaimu. Berdiri deklarasikan badaimu. Berdiri ucapkan perkataan-perkataan yang punya otoritas terhadap hal tersebut. Cari firman Allah, baca Alkitab. Cari tahu apa janji Allah untuk hidup kamu. Deklarasikan. Deklarasikan, saudara. Ini saatnya kita orang-orang Kristen tidak hanya berbicara mengenai masalah kita, tetapi mulai berbicara kepada masalah kita. Hei gunung pindah. Itu saudara. Jangan ada gunung ayo muter-muter. Ada gunung. Nah saudara, kenapa kalau Anda berkata, saya emang gak seberani itu, saya mah siapa. Saya bilang kalau Anda bergumul dengan hal seperti ini, Anda juga perlu Roh Kudus. Ketika Roh Kudus turun dalam orang itu, saudara, orang itu punya otoritas mulai mengaum, saudara. Mulai kembali percaya, mulai kembali berharap. Saudara, doa itu selalu Tuhan jawab. Tapi pada waktunya. Dan waktunya gak pernah sama waktumu. Anda berkata Tuhan tidak pernah menunda-nunda, salah. Buktinya Lazarus sengaja Tuhan tunda 2 hari, ayo. Tuhan mau tunda sesuka dia karena waktunya dia yang penting, bukan waktunya kamu. Nah saudara, saya pernah baca kesaksian luar biasa dari seorang hamba Tuhan. Dia ini seorang penulis New York Best Time Seller gitu kan ya. Pendeta terkenal di Amerika. Dia nulis buku yang bagus-bagus gitu kan ya. Dia ini orangnya nyantai gitu loh. Dia gak pernah berharap bisa tulis buku, dia gak pernah berdoa untuk tulis buku. Suatu hari dia lagi siapin doa tentang doa, lagi siapin khotbah tentang doa. Lalu dia baca buku doa papanya yang sudah meninggal, papanya juga pendeta.
Pas dia baca buku papanya, doa papanya, dia baca salah satu doa papa yang setiap pagi dia doakan. Papanya berdoa gini, Tuhan buat aku bisa tulis buku yang terjual New York best time selling. Nggak dijawab di papanya tapi dijawab di anaknya. Saudara betul, itu doa tuh gitu loh saudara. Walaupun di keturunan mungkin Anda berdoa Tuhan saya mau berhasil misalnya gitu kan. Nggak apa-apa doa aja, nggak masalah. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya. Seandainya tidak dijawab di masamu, akan dijawab di keturunanmu loh. Saudara selalu begitu karena Tuhan selalu menjawab doa, hanya bukan pada waktumu. Dan kita bisa stres akan hal ini, kita bisa pahit saudara, bisa kecewa. Tapi Anda menyadari waktu Tuhan selalu lebih baik. Saudara gini, waktumu selalu lebih cepat dari waktu Tuhan. Tapi caranya selalu lebih baik daripada caramu. Selalu gitu, waktu dia selalu yang terbaik. Selalu yang terbaik, gak pernah terlambat. Tapi buat kamu selalu terlambat. Buat kita selalu rasanya terlambat, Tuhan terlalu lama. Tapi buat dia enggak tepat pada waktunya. Jadi kita perlu berdoa saudara. Deklarasikan. Yang saya tahu firman Tuhan berkata orang benar anak cucunya tidak akan meminta-minta. Tapi dianya belum tentu. Saudara, tapi kan ayatnya janjinya gitu. Anak cucunya tidak akan minta-minta. Intinya begini saudara. Anda berdoa hidup yang benar anak cucumu akan menikmati. Saya cuma mau bilang begitu saudara. Betul gak? Kenapa gak dibilang orang tuanya anak cucunya sekalian kan? Kan lucu, intinya gini, Tuhan sedang mencoba memberitahu rahasia kunci keturunan. Berdoa buat keturunanmu, setiap malam tumpang tangan buat keturunanmu. Berdoa. Karena perkataanmu menciptakan realita buat mereka yang akan mereka hidupi kelak. Doa yang paling banyak. Anda berdoa dijawab di keturunanmu nanti. Anda gak doa, gak dijawab-jawab, tabungannya gak nyampe-nyampe saudara. Amin saudara, makanya kita perlu berdoa, deklarasikan, ini penting. Ya, saya harap mulai hari ini tiap malam ambil minyak urapan. Doa buat anak-anakmu pas lagi tidur. Perkatakan masa depan. Perkatakan apa yang kamu mau dalam hidupnya terjadi. Perkatakan, itu penting sekali. Dengan demikian Anda sedang membiarkan hidupmu tidak dikendalikan oleh angin tetapi dikemudikan oleh perkataanmu. Perkataan orang percaya besar kuasanya. Kita ini diciptakan serupa gambar Allah. Ya. Jadi kita mulai latih, sudah latih. Tuhan aja menciptakan semuanya dengan perkataannya. Firman Allah juga berkata, karena aku percaya aku berkata-kata. Gitu. Jadi jangan cuma sekedar suka firman Tuhan terus ambil itu dalam hati. Selama itu tidak dikeluarkan, tidak ada kuasanya saudara. Perlu diperkatakan. Amin. Dengan begitu Anda mulai bernubuat sebenarnya itu. Bernubuat. Akan masa depanmu, ciptakan realita baru. Jangan tenggelam dengan keputusasaan yang hari ini menerjang. Saudara, saya sangat percaya. Saya sangat percaya bahwa hari terbaikmu bukan di belakang, tapi di depan. Saudara, banyak dari kita tanpa sadar, Anda menyembah Allah yang penuh pengharapan. Tapi seringkali kita punya pemikiran gini, pernikahan saya manisnya tuh di belakang, dulu mas awal tuh manis banget. Dan tanpa sadar kita gak percaya bahwa pernikahan di depan bisa semanis bahkan lebih manis dari pertama. Gak bisa percaya. Nah pertanyaan saya, Anda percaya Tuhan atau enggak? Kalau Anda percaya Tuhan, kan firman Tuhan berkata hujan akhir akan lebih lebat daripada hujan awal. Saudara, Anda harus bisa melihat realita itu sebelum itu terjadi. Anda harus bisa percaya dulu. Lah kalau kamu aja gak percaya gimana itu bisa terjadi? Saudara, Henry Ford pernah berkata begini, entah itu jadi atau tidak, tepat seperti yang kamu percaya. Kalau kamu percaya gak bisa, ya tepat. Kalau kamu percaya bisa, tepat. Jawabannya selalu tepat. Betul gak saudara? Kadang-kadang kita gak bisa, gue mana bisa. Pas kita coba beneran gak bisa, terus kita bilang apa? Tuh kan bener. Emang gitu ya, karena kamu percayanya gak bisa. Tapi kalau dari awal kamu percaya bisa. Begitu melompat, seandainya gak bisa, Anda tetap percaya bisa lagi nanti bisa. Betul gak saudara? Karena Anda tetap percaya bisa sampai realita bisanya jadi. Tapi mental yang victim, mental pecundang kan selalu gitu. Gak bisa, mana bisa, bener kan? Mana mungkin doa gue dijawab, pulang berdoa. Gak dijawab-jawab, bener kan? Gue siapa? Selalu gitu saudara. Entah iya atau tidak bergantung sama apa yang kamu percaya kok saudara. Ya.
Jadi karena itu Anda harus mulai ciptakan realitamu. Saya mau bilang saudara, kesaksian terbesarmu bukan di belakang, di depan. Pernikahanmu yang termanis bukan di belakang tapi di depan. Saudara, momen-momen keluargamu yang paling manis bukan di belakang. Mungkin Anda merasa udah berantakan. Saya mau bilang gak ada yang terlambat. Tuhan kita gak kenal kata terlambat. Saudara, Lazarus lewat 4 hari aja masih dibangkitin. Saudara, kenapa sengaja ditunggu 4 hari sih saudara? Karena di zaman itu orang Israel saudara percaya bahwa dalam 3 hari kalau orang mati, arwahnya tuh belum pulang, tapi muter-muter di tubuhnya. Saat itu percayanya begitu. Makanya kalau Yesus bangkitin di hari ketiga, orang-orang masih bisa bilang begini, iya pastilah, memang benar kan? Sengaja ditunggu sampai hari keempat di mana kuburannya udah ditutup. Kalau hari keempat, orang Yahudi percaya itu artinya sudah terlambat. Nggak bisa lagi ada perubahan. Mati selamanya, kurang lebih gitu. Tapi Yesus bilang, akulah kebangkitan. Akulah kehidupan. Kamu bilang terlambat, aku bisa buat hidup kembali kata Tuhan. Saudara, ini ajaibnya Tuhan kita, gak ada yang kata terlambat. Gak ada yang terlambat. Ya, kalau Anda merasa sepertinya sudah kehilangan pengharapan, Anda perlu Roh Kudus. Itu yang kedua. Yang terakhir, saya tutup di sini. Yang ketiga, ketika Roh Kudus penuhi hidup Anda, Dia akan melatih Anda. Dia akan melatih Anda untuk punya mimpi kembali. Bukan cuma bahasa depan, tetapi kembali memiliki visi, kembali memiliki mimpi. Saudara, banyak dari kita mulai mengubur mimpi-mimpi yang sepertinya sudah tidak mungkin terrealisasi. Tapi hari ini kalau Anda penuh dengan Roh Kudus akan ajari kamu kembali bagaimana caranya bermimpi. Saudara, kata mimpi dalam kata Ibrani mimpi, ya. Kata Ibrani mimpi itu susah dibedakan sama sehat. Muda. Jadi kata mimpi sama muda itu sangat amat mirip dan gak bisa dibedain. Intinya begini, berarti orang bisa bilang bahwa tulisan mimpi itu kadang-kadang sama aja dengan kata muda. Makanya saudara masih ingat ketika Tuhan memilihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Sebenarnya tulisan itu juga bisa diterjemahkan, keadaan kita seperti orang-orang yang muda kembali. Intinya gini saudara, bahwa mimpi, orang yang punya mimpi akan seperti muda kembali. Kata muda itu juga diterjemahkannya banyak, akar katanya banyak. Bisa dibilang muda, bisa dibilang segar, bisa dibilang bergairah kembali, atau kata juga bisa dibilang seksi kembali. Saudara, banyak orang tua zaman sekarang pengen kembali kencang tubuhnya poco-poco. Saya mau bilang ada yang lebih kuat dari poco-poco, Roh Kudus. Kalau Anda punya mimpi, Anda kembali bergairah saudara, gak akan kelihatan tua. Kurang lebih seperti itu. Karena sekalipun saudara, gini, kalau orang tidak di dalam Tuhan makin tua, makin marah-marah. Karena merasa hidup itu udah gak ada yang baik. Udah tinggal nunggu menutup usia. Jadinya biasanya makin tua, orang dunia makin tua makin nyebelin. Maaf. Tapi tidak demikian di dalam Tuhan. Kalau di dalam Tuhan makin tua, kamu ini jadi makin shine. Gitu loh saudara. Anda jadi makin, kalau Alkitab berkata makin seksi. Kalau Anda punya mimpi, kalau Anda punya visi, Anda punya gairah, setiap hari masih ada sesuatu yang kamu sedang harapkan. Kamu tidak sedang mengharapkan yang buruk, tetapi kamu sedang mengharapkan yang baik. Roh Kudus akan kembali mengajari kamu untuk kembali bermimpi. Kembali punya visi, kembali punya kerinduan bahwa ini akan jadi sesuatu yang besar. Keluarga saya akan jadi berkat buat banyak orang. Saya masih bisa percaya anak cucu saya bisa melihat cucu saya menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Anda harus punya kembali bermimpi, Roh Kudus akan ajari Anda. Di dalam Tuhan, saudara, banyak yang bisa Dia kerjakan, banyak. Saudara, saya mau bilang, jangan pernah lepaskan pengharapanmu. Mama saya sudah sangat tua. Tapi sampai hari ini tenaganya masih luar biasa. Kenapa? Karena beliau punya visi. Punya visi. Mama saya makin tua juga makin terlihat seksi. Seger gitu loh. Kenapa? Karena punya visi, punya mimpi. Kalau Anda punya Roh Kudus, saudara, Anda bergaul dengan pribadi ini. Anda akan jadi orang yang makin tua makin menarik, saudara. Yesus disukai loh sama anak-anak. Pada suka duduk dekat-dekat Yesus. Karena ada sesuatu dalam diri dia yang menarik. Roh Kudus itu menarik orang, saudara. Ya.
Dan itu yang hal yang sama yang saya mau bilang. Anda akan kembali diajar bermimpi. Anda akan kembali punya kesehatan. Ya. Orang masa-masa gini kan disuruh naikin imun. Betul, naikin imun itu penting. Tapi ada yang lebih penting lagi. Anda punya mimpi. Anda punya visi. Kalau Anda punya mimpi, saudara, Anda gak mudah menyerah. Anda tahu Anda gak selesai di sini. Anda gak selesai di sini. Saudara, amin. Nah, saya tutup dengan pemikiran terakhir. Bagaimana kita bisa mengalami kepenuhan dari pribadi ini. Saudara, kepenuhan Roh Kudus itu bukan momen sekali seumur hidup loh. Saudara, murid-murid Yesus itu berkali-kali disuruh dipenuhi Roh Kudus loh. Di zaman Yesus masih hidup, mereka sudah dipenuhi Roh Kudus. Ketika mereka diutus pergi berdua-berdua, firman Tuhan berkata, terimalah Roh Kudus, dan Yesus menghembuskan nafasnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi sebelum dia mati, naik ke kayu salib, dia sudah terima Roh Kudus loh murid-muridnya. Tapi setelah dia bangkit saudara, di meja makan ketika dia tiba-tiba muncul gitu kan. Roh Kudus, Yesus tulis apa? Firman Tuhan di Yohanes berkata apa? Dia menghembuskan nafasnya dan berkata terima Roh Kudus, sudah 2 kali. Lalu sebelum dia naik ke surga, dia bilang ke murid-muridnya, jangan kemana-mana sebelum Roh Kudus turun atas kamu. Udah 3 kali lu jadinya. Coba bayangin, kalau misalnya Yesus bilang jangan kemana-mana sebelum Roh Kudus turun atas kamu. Terus jawaban murid-muridnya kayak kita sekarang, sorry gue udah terima Roh Kudus dulu. Cukup. Coba bayangin saudara. Tapi dipenuhi kembali. Nah bagaimana kita bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus? Saudara, Roh Kudus itu pribadi yang lembut. Dia punya perasaan, dia punya pribadi, dia punya kepribadian, dia punya pemikiran. Anda punya pemikiran akan hidupmu toh? Roh Kudus juga punya pemikiran akan hidupmu. Jadi apa yang harus terjadi? Harus ada yang menyerah. Roh Kudus itu gak pernah maksa, dia bukan iblis yang merasuki, gitu kan. Roh Kudus itu diserahkan kendali kita. Kita menyerahkan kendali, bukan dirasuki. Hati kita ini tahta, bukan sofa. Tahu bedanya? Kalau sofa bisa duduk rame-rame. Tahta cuma satu yang duduk. Kalau enggak kamu, Roh Kudus. Kalau kamu yang duduk, Roh Kudus turun. Kalau Roh Kudus yang naik, kamu turun. Karena bukan sofa, dia gak suka duduk rame-rame saudara. Hati kamu tuh tahta, betul ya? Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah siap merelakan Tuhan pimpin saya? Seperti ibarat gini, kalau saya bilang proses kepenuhan Roh Kudus itu begini. Seperti seseorang yang berjalan di aisle pemberkatan. Ketika dia berjalan menjemput mempelainya, menuju kepada mempelai prianya. Ketika dia berjalan sebenarnya dalam setiap langkah yang diambil dia sedang berkata bye-bye kepada pria yang lain. Bye-bye semuanya, hanya kamu satu-satunya yang saya mau. Demikian juga proses kepenuhan Roh Kudus adalah proses kita menanggalkan semuanya. Dan berkata Tuhan mulai hari ini engkau satu-satunya yang paling penting. Satu-satunya yang aku mau. Amin. Mari saudara kita ambil waktu berdiri. Saya mau ajak kita semua bangkit berdiri. Musiknya boleh dimatiin. Enggak usah pakai musik.